البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 31 dari syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, wa qad naqala syarihut Tahawiyah anhu hadzal kalam. Ini ya, pensyarah Tahawiyah menukilkan dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ucapan ini. Wa ghairah, juga perkataan beliau yang lain, fi dhammi ilmil kalam, di dalam celaan terhadap ilmu kalam. Wa qal wa kalamu mislihi fi dzalika hujjatun balighah, dan ucapan orang yang semisal Abu Hamid Al-Ghazali dalam masalah tadi adalah hujjah yang kuat ya untuk membantah para ahli kalam, karena mereka sangat memuliakan Abu Hamid Al-Ghazali. Sekarang Abu Hamid sendiri mencela ilmu kalam. Sampai kapan kalian tidak mau bertobat? Imam kalian sendiri sudah mencela ilmu kalam. Summa bayyana syarihut Tahawiyah anna salaf karihu ilmal kalam wa dhammuh. Kemudian pensyarah kitab Tahawiyah telah menerangkan bahwasanya para salaf mereka membenci ilmu kalam dan mereka mencela ilmu kalam. Tayyib. Listimalihi ala umurin kadhibatin mukhalifatin lil haqq. Karena ilmu kalam dia mencakupi perkara-perkara yang dusta, yang menyelisihi kebenaran. Wa min dzalik mukhalafatuha lil kitabi was sunnah. Termasuk dari perkara-perkara tadi adalah penyelisihan perkara-perkara tadi terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma fihi min ulumin sahihah, dan menyelisihi ilmu-ilmu yang benar yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qad wa'aru tariqa ila tahsiliha. Para ahli kalam telah mempersulit perjalanan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang benar. Ya, caranya sangat susah. Harus memahami apa itu arad, harus memahami apa itu jauhar, harus juga memahami apa itu istilah his, harus memahami apa istilah huyuli. Ini perkara yang sangat menyusahkan. Untuk mengenal bahwasanya Allah sebagai Tuhan alam semesta pun jalannya sangat berliku-liku. Melalui pembukaan yang banyak dan melalui tamhid, pengantar-pengantar yang susah. Padahal orang awam pun paham Tuhan alam semesta adalah Allah Ta'ala. Fitrah ahli jahiliyah pun paham Tuhan alam semesta Allah Ta'ala, selesai. Tidak perlu susah payah. Wa atalul kalam fi isbatiha ma'aqillati naf'iha, dan mereka memperpanjang pembicaraan di dalam penetapannya disertai dengan sedikitnya manfaatnya. Seperti kitab yang membahas masalah tauhid yang dikarang oleh tokoh besar Ikhwanul Muslimin, yaitu siapa? Abdul Majid Az-Zindani. Satu kitab, ujung-ujungnya kitab yang tebal, ujung-ujungnya cuma menetapkan masalah bahwasanya Allah adalah Rabb alam semesta, pencipta alam semesta. Tak jauh-jauh sampai menulis kitab tebal, ujung-ujungnya ke situ, tidak betul-betul mengokohkan masalah tauhidul uluhiyah. Padahal orang awam pun tahu pencipta alam semesta adalah Allah, selesai. Tapi mereka malah memperpanjang pembicaraan tentang itu, ditulis disertasi, risalah doktorah, risalah kedokteran untuk itu, atau bahkan tingkat profesor, hanya untuk menetapkan Allah sebagai pencipta alam semesta. Membuang umur hanya sampai ke situ, tak lebih. Fahiya lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'ar. Maka dia ini adalah daging unta yang kurus yang ada di puncak gunung yang terjal.
susah payah naik ke atas hanya demi mendapatkan daging yang kurus yang kita sendiri tidak menginginkannya. Oh ya, padahal beli di Simat mudah saja. Untuk apa harus naik Gunung Jerai hanya dapat daging yang mungkin kita tak menginginkannya? Ini istilah yang disebutkan, diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Isyarat yaitu apa? Bagaikan seperti itu. Manfaatnya kecil tapi cara mendapatkannya itu sangat susah. Wala sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Bukanlah dia itu gunung yang mudah untuk dinaiki, bukan pula dagingnya itu gemuk untuk dipindahkan. Ya, kalau susah payah naik hanya demi mendapatkan satu ekor ikan bilis macam tak berbaloi kan? Iya, untuk apa? Mungkinlah kalau dapat ikan paus, mungkin di atas gunung itu mindahkannya pun setengah mati juga, tapi kita berjaya mendapatkan apa yang kita inginkan, ambil berapa kilogram atau apa, daripada naik ujungnya hanya satu ekor ikan bilis. Untuk apa juga? Ya, buang masa, buang segalanya. Kalau cuma satu, kalau 10 bolehlah dibuat nasi lemak. Kalau cuma satu tak cukup. Wa ahsanu ma indahum fahuwa fil Qur'ani asahu takrira. Kata Al-Ghazali rahimahullah, yang paling bagus yang dimiliki oleh para ahli kalam itu sudah ada di dalam Al-Qur'an dengan penetapan yang lebih benar. Wa ahsanu tafsira, dan lebih bagus penjelasannya. Kalau ada kebenaran dalam ilmu kalam, ternyata dalam Al-Qur'an ada yang lebih bagus dalam masalah itu. Maka untuk apa susah payah belajar ilmu kalam sementara wahyu Allah lebih tepat pembahasan tentang masalah yang sama. Falaisa indahum illa takallufu wat tatwilu wat taqa'id. Maka mereka para ahli kalam tidak memiliki kecuali takalluf, yaitu memberat-beratkan diri, tatwil memperpanjang pembahasan, wat taqa'id membuat kaidah-kaidah yang tidak seberapa. Tapi di sini ta'qid, bukan taqa'id ya. Kalau taqa'id membuat kaidah, kalau ta'qid membuat aqidah, hampir sama ya. Aqidah dan qaidah hampir sama. Tapi qaidah peraturan, aqidah yaitu keyakinan. Dalam keadaan susah payah. Ila anqal, sampai pada ucapan Al-Ghazali rahimahullah, wa minal muhal alla yahsula syifa'u wal huda wal ilmu wal yaqin min kitabillah wa kalami rasulih. Termasuk perkara yang mustahil adalah tidak didapatkannya kesembuhan, yaitu perkara yang memuaskan, dan petunjuk serta ilmu dan keyakinan dari kitabullah dan kalam rasulnya. Iya, mustahil. Kalau dalam kalamullah dan kalam rasul tidak didapatkan itu, bagaimana manusia tahu kebenaran? Lalu untuk apa Allah mengirimkan para rasul dan menurunkan kitab suci kalau ternyata hidayah, ilmu, keyakinan dan pengobatan tidak ada dalam kitab suci? Untuk apa itu semua? Wa yahsulu min kalami haula ilmu mutahayyirin, dan ternyata itu semua didapatkan dari ucapan orang-orang yang kebingungan. Yaitu apa? Ini mustahil, kata Al-Ghazali. Balil wajib ayyuja'ala ma qalahu Allahu wa rasuluhu huwal asl. Bahkan yang wajib adalah hendaknya apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu dijadikan sebagai dasar segalanya, dasar untuk menilai segalanya. Tolak ukur kebenaran ada di situ. Kalau tidak, tak ada gunanya. Susah payah membahas wahyu, ternyata wahyu sendiri tidak menghasilkan kebenaran. Wa yudabbaru makna ayyuja'ala wa yutadabbaru makna wa yu'aqqal wa yu'aqqalah, yaitu maknanya dipelajari dan dipahami. Inilah yang wajib. Wa yu'rafa barahinuhu. Baik, masalahnya ini apakah dirubah polanya? Tadi polanya adalah pola mughayyarus shighah. Ini sekarang dhahirnya adalah pola maklum. Wa ya'rifa burhanahu wa dalilah. Ya, polanya jadi dirubah ya. Dan orang tadi mengenal bukti yang ada dalam wahyu dan dalil yang ada dalam wahyu. Iya, kalau dalam wahyu tidak ditemukan kebenaran, bagaimana di dalam ra'yu justru ada kebenaran? Ini mustahil. Wa amal akli, immal akli, boleh jadi dalil dan bukti dalam Al-Quran itu polanya adalah dalil akli, betul.
Memang Quran bukan hanya mendatangkan dalil nakli, tapi memang ternyata dalil akli juga ditetapkan dalam Quran. Bukan agar orang bersendirian memakai akal sendiri, tapi ternyata Al-Quran membuktikan bahwasanya berita yang dia datangkan itu sesuai dengan akal yang sehat. Menunjukkan kesempurnaan Quran. Bukan agar orang ikut akal dan menjauh dari Quran, bukan. Wa immal khabari as-sam'i, dan boleh jadi bukti dan pendalilan yang didatangkan Quran dan hadis adalah memang kabar yang sifatnya sam'i, memang itu betul-betul dalil yang sifatnya wahyu karena perkara gaib misalkan. Wa ya'rifa dalalatahu ala hadza wa hadza, yang wajib adalah seseorang mengenali penunjukan wahyu tadi melalui dalil akli dan dalil nakli yang didatangkan itu. Wa yaj'ala aqwalan nasi allati tuwafiquhu wa tukhalifuhu mutasyabihatan mujmalah, dan menjadikan ucapan-ucapan manusia yang boleh jadi sesuai dengan wahyu atau boleh jadi juga menyelisihi wahyu sebagai ucapan yang masih samar-samar dan global. Untuk dilihat, dicari hukumnya dalam wahyu. Fayuqala li ashabiha, kemudian dikatakan kepada pemilik pendapat-pendapat tadi, hadhil alfaz tahtamilu kadza wa kadza. Kalimat-kalimat ini, lafaz-lafaz kalian ini ada kemungkinan demikian dan ada kemungkinan demikian. Fa in aradu biha ma yuwafiqu khabar rasul qubil. Kalau memang yang mereka inginkan dari kalam-kalam tadi adalah pendapat yang sesuai dengan khabar dari Rasul, maka boleh diterima. Wa in aradu biha ma yukhalifuhu rud. Namun apabila yang mereka inginkan dari ucapan-ucapan tadi adalah ra'yu atau pendapat yang menyelisihi khabar Rasul, maka wajib ditolak. Nah, inilah yang betul. Jadi wahyu sebagai tolak ukur kebenaran, bukan ra'yu, bukan rasional orang yang tidak maksum. Tayyib. Wa qala aidan, Al-Ghazali juga berkata di muka surat yang disebutkan di situ, qala Ibnu Rushd Al-Hafidz, wa alam, ini sebenarnya ucapan Al-Ghazali, yaitu Imam Ibnu Abil Is At-Tahawi, Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang menukil dari Abu Ja'far At-Tahawi yang mensyarah kitab Tahawiyah. Ini masih menukilkan kalam Ghazali atau sekarang dia sudah selesai dari penukilan kalam Ghazali? Yang pasti ini dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Cuma sekarang dia menukilkan kalam Ibnu Rushd Al-Hafidz. Wa huwa min a'lamin nas bi madhhabil falasifati wa maqalatihim. Sementara Ibnu Rushd ini termasuk orang yang paling tahu tentang madhab ahli filsafat dan ucapan-ucapan ahli filsafat. Kalau paling tahu, apakah dijamin ada pahala dan manfaatnya? Tidak juga. Setelah kita tahu pendapat-pendapat itu, lalu untuk apa? Misalkan kita tahu itu tapi tak tahu Quran, tak tahu sunnah, ini rugi. Waktu terbuang banyak. Sebagaimana Ibnu Rushd, waktunya dihabiskan untuk itu sampai banyak ulama menuduh beliau zindik. Karena apa? Kalam-kalamnya banyak kalam kufur. Tapi ada yang mengatakan di akhir hayatnya rujuk dari itu, rujuk dari kesalahan. Tapi berapa umur yang dihabiskan demi perkara tadi di sepanjang hidupnya itu, naudzubillah. Ujung-ujungnya untuk ditinggalkan ilmu tadi juga. Maka rugi orang yang malah mulai belajar ilmu kalam di Azhar ataupun kalau di Indonesia apa, Pondok Gontor dan sebagainya, itu rugi. Imam mereka saja sudah meninggalkan ilmu itu di akhir hayatnya. Waktu terbuang. Fi kitabihi tahafutut tahafut. Wa manil ladzi qala fil ilahiyat syai'an yu'tadu bih. Nah, dia bertanya, siapa yang mengucapkan perkataan dalam perkara ilahiyah dengan pendapat yang layak untuk dipandang? Siapa? Ya tentunya Allah dan Rasulnya. Karena ini bicara tentang ilahiyah. Siapa yang lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya? Manusia tahu apa kalau tidak diajar oleh Allah dan Rasulnya? Ini kan mestinya demikian. Sementara ilmu filsafat asalnya dari mana? Dari Yunani atau dari Hindia. Apakah mereka itu kenal Allah? Kenal Allah saja tidak. Mereka berselisih masalah dewa ini, dewa itu. Wa kadzalikal Amidi. Demikian pula Al-Amidi. Yang lain membaca Al-Amudi, mungkin tak masalah. Afdalu ahli zamanih, orang yang paling utama di zamannya.
Dia pakar dalam masalah usul fikih. Tapi kalau kita lihat di dalam biografinya di mana itu, Syiar Alamin Nubala, orang meragukan agamanya luruskah tidak. Kenapa? Muridnya tak tahu, dia jarang nampak sholat di masjid, padahal dia adalah pakar agama. Sampai ada muridnya yang karena heran, ini perkara yang anak kecil pun tahu, sholat wajib. Bahkan apa? Sholat berjamaah di masjid menurut jumhur adalah mustahab. Tapi takkan seorang syekh memilih mustahab itu ditinggalkan. Syekh harus jadi contoh yang baik lah. Maka murid, karena mereka berbeza pendapat, ini guru saya betul tak agamanya. Akhirnya apa? Tatkala gurunya mengajar, kan muridnya banyak sekali. Nah, murid yang paling depan membuat hilah, yaitu apa? Meletakkan di telapak kaki cikgunya itu dakwat ing yang kalau kena air segera hilang. Ternyata dalam 2 hari 3 hari, kenapa tak hilang-hilang? Ini berarti dia wudhu tak dalam 3 hari ini. Akhirnya jadi apa? Ditulis dalam biografinya, diragukan dia sholat atau tidak. Lalu untuk apa? Pakar ilmu kalam ujung-ujungnya sholat pun diragukan. Harusnya kan jadi contoh yang baik, biar anak kecil juga mencontoh, orang awam mencontoh, oh beliau ini rajin sholat. Walaupun misalkan beliau tidak meyakini sholat di masjid itu wajib misalkan, ya paling tidak di rumah lah, atau paling tidak jadi contoh yang baik. Tapi ini dakwat yang kena air langsung hilang pun dalam 3 hari, kenapa tak hilang-hilang? Berarti entah dia itu sholat tidak, wudhu tidak, mandi juga entah bagaimana dalam 3 hari. Pandai murid. Iya, muridnya karena geram muridnya, ini guru kenapa nggak kasih contoh yang baik? Padahal dia tokoh besar dalam ilmu usul fikih dan lain-lain. Ini Al-Amidi. Thayyib. Waqifun fil masailil kibari hair. Al-Amidi, dia berhenti sebagai orang yang kebingungan dalam perkara-perkara yang besar. Iya, perkara yang besar terkait dengan Allah, terkait dengan malaikat, terkait dengan hari kiamat. Ini perkara gaib, mestinya kembali ke wahyu, bukan memakai ilmu kalam. Tahu apa ilmu kalam terhadap perkara yang gaib? Wa kadzalikal Ghazali rahimahullah intaha akhiru amrihi ilal waqf wal hayrah. Demikian pula Al-Ghazali rahimahullah, akhir urusan dia itu berhenti pada perhentian dan kebingungan. Fil masailil kalamiyah, dalam masalah-masalah ilmu kalam. Summa a'rada antil katuruk, kemudian beliau berpaling dari metode-metode tadi, jalan-jalan tadi itu. Wa aqbala ala ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memusatkan perhatian di akhir hayatnya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah puluhan tahun umur terbuang. Famata wal Bukhari ala sodrih, maksudnya Sahih Bukhari lah ya. Gimana Imam Bukhari di atasnya? Maksudnya kitab Sahih Bukhari. Beliau mati dalam keadaan kitab Sahih Bukhari ada di atas dadanya. Baik, ini keselamatan, alhamdulillah. Yaitu apa? Harapan keselamatan. Sudah banyak rujuk. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad ibnu Umar Ar-Razi, yang dikenal sebagai apa? Fakhrur Razi itu. Qala fi kitabihil ladzi sannafahu fi aqsamil ladzat. Beliau berkata dalam kitabnya yang dikarang, memang ini terkenal kitab ini, Aqsamul Ladzat. Nah, mendatangkan syair. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Ujung akhir dari kemajuan akal adalah kebingungan. Iqal yaitu apa? Berpusing-pusing. Iqal. Seperti iqal yang biasa dipakai orang Arab Saudi itu, kalau malas pakai surban, padahal mereka punya surban banyak, ya sudah sekedar dibuat khimar macam tudung, kemudian dikasih ikol itu, panggilannya ikol kan ya? Iya, ikol. Hah? Iya, untuk lilit unta. Ya itulah ikol. Jadi cuma pusing-pusing aja. Kemajuan akal ujung akhirnya ya pusing-pusing. Ya karena bicara tentang wahyu. Kalau bicara masalah kapal terbang boleh, tak masalah. Tapi bicara masalah perkara gaib, gimana dia tahu akal? Wa ghayatu sa'il alamina dhalalu, dan kemuncak dari usaha alam semesta adalah kesesatan. Ya karena usaha dengan pakai akal, tidak mau memakai wahyu, merasa lebih pandai dari Rasul. Ya jelas akhirnya tersesat kalau macam itu. Padahal apa? Banyak dari orang
Kalau baca surat Yasin, padahal dalam surat Yasin jelas, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar termasuk dari para rasul di atas jalan yang lurus. Tapi prakteknya kalau sedang belajar ilmu kalam, jalan rasul nggak dipakai. Ya tersesat akhirnya orang-orang. Baik. Wa arwahuna fi wuhsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adzaw wa wabalu. Ruh-ruh kami, nyawa-nyawa kami berada di dalam keterasingan di dalam badan-badan kami. Ya karena menyelisihi fitrah, ilmunya menyelisihi fitrah, akhirnya menjauh dari Allah, akhirnya jiwanya meranggas, jiwanya kekeringan. Kalau ikut wahyu maka akan sesuai dengan fitrah. Fitrah meyakini alam semesta diciptakan oleh Allah dan Allah di atas alam semesta. Sementara ilmu kalam tidak begitu. Allah tidak di alam, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersentuhan dengan alam, tidak juga terpisah dari alam. Akal bingung, lalu apa kalau macam itu? Allah tidak boleh dikatakan ada, tapi juga tidak boleh dikatakan tiada. Pening akal. Lalu untuk siapa saya menyembah sementara dia tidak dikatakan ada, tidak dikatakan tiada? Yang betul adakah tidak? Nah, kebingungan. Makanya roh-rohnya menjadi meranggas kesepian di dalam jiwanya, di dalam badan-badan mereka. Wa hasilu dunyana adzaw wa wabalu, dan hasil dari dunia kami sendiri sekedar gangguan dan kecelakaan. Fitrahnya selalu kebingungan, fitrah karena apa? Jiwanya menjauh dari fitrah itu sendiri, jiwanya bingung. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa anjama'na fihi qila wa qalu. Dan kami tidak mengambil faedah dari pembahasan kami sepanjang umur kami selain kami mengumpulkan dalam pembahasan tadi ucapan fulan, bukan kalamullah, bukan kalam Rasul, sekedar kalam Aristo, kalam Aflato, kalam Archimedes, tokoh-tokoh ilmu kalam mutaakhirin. Kalau dalam masalah matematika boleh, teori Archimedes boleh, tak masalah. Tapi ini masalah ilmu gaib. Archimedes tahu apa? Sekedar tahu teori Archimedes, lupa pakai seluar. Makruf kan dalam ceritanya itu hanya untuk menimbang bagaimana menilai berapa kadar emas di dalam mahkota raja itu dibandingkan dengan kadar peraknya. Kebingungan. Setelah dapat, tahu-tahu saking gembiranya datang ke istana lupa pakai seluar. Seperti inikah yang layak menjadi tolak ukur kebenaran, menjadi panutan? Itulah yang dikatakan qala fulan dalam ilmu kalam. Fakam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu. Alangkah banyaknya yang kami lihat dari para tokoh dan kekuasaan, daulah yaitu kekuasaan pemerintahan. Kemudian mereka semua musnah dengan cepat dan hilang. Yaitu apa? Dia menjadi saksi pergantian masa, pergantian generasi, pergantian penguasa. Ternyata apa? Tak ada hasil apa-apa juga. Ya paling berkuasa 5 tahun kah, 3 tahun kah, atau berapa. Setelah itu diberontak sama pihak yang lain, hilang. Umur terbuang sia-sia. Wa kam min jibalin qad alat syurufatuha. Qad alat, enggak tahu ini syurufatuha ka syurufatiha. Tapi di sini pakai kasrah. Cuma failnya siapa kalau syurufatiha? Alat ini kembali ke jibal. Failnya nanti di belakang. Alat syurufatiha rijalun. Jadi rijal di sini walaupun dia laki-laki, tapi karena memang jamak taksir maka dibuat muannas alat. Baik. Wa kam min jibalin qad alat syurufatiha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Alangkah banyaknya gunung yang mana para pemuda, para lelaki telah naik di atas kemuncaknya. Lalu para lelaki itu hilang dan gunung tetap jadi gunung. Ya memang kan, banyak yang mengatakan kami telah menaklukkan Everest, menaklukkan puncak Garuda, menaklukkan puncak Kinabalu. Ternyata gunung tetap gunung, orangnya sudah hilang. Jatuh entah ke mana, ke kawah mana. Gunung tetap gunung saja. Orang yang hilang dan tak ada manfaat apa-apa. Cuma paling dapat selfie aja. Tak ada untung apa-apa juga. Mungkin lah kalau naik di kemuncak Kinabalu dapat mahkota emas, pulang kan istri gembira, boleh bawa emas. Ternyata pulang cuma dapat letih. Istri yang nanti bebel-bebel, baju bau busuk lagi. Istri pula yang harus mencuci. Nggak dapat apa-apa juga, nggak dapat pulang, nggak bawa duit banyak juga.
Ternyata tak ada gunanya perjuangan tadi, karena perjuangan yang tidak di jalan Allah Ta'ala. Walaqad ta'ammaltu tilka turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah, dan sungguh saya telah merenungkan metode-metode ilmu kalam dan jalan-jalan filsafat. Fama ra'aituha tasfi alilan wala turwi ghalila, maka saya tidak melihat jalan-jalan dan metode tadi memuaskan, menyembuhkan orang yang sakit, dan tidak pula menyegarkan orang yang kehausan. Ya, karena mereka adalah apa? Pakar-pakar yang memiliki IQ tinggi. Penjelasan biasa mereka tidak akan terima. Dalil Quran wa sunnah mereka tidak akan terima. Mereka ingin dipuaskan melalui apa? Melalui metode akal. Tapi ternyata metode akal juga tidak memuaskan karena menyelisihi fitrah. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqal Quran, dan saya melihat ternyata metode yang paling dekat adalah metode Al-Quran. Makanya kita diperintahkan rajin-rajin baca Quran, banyak-banyak membaca. Insya Allah dapat hidayah yang banyak, dapat bimbingan yang banyak, dapat keberkahan yang banyak, keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan rezeki, dan sebagainya itu. Jangan jauh-jauh dari Quran. Iqra' fil isbat. Ini dia nasihati diri sendiri hakikatnya, karena dia sudah lama menjauh dari itu. Bacalah di dalam metode penetapan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman istiwa di atas ars. Jelas sekali, tidak perlu banyak takwil, tidak perlu banyak pencarian. Allah sudah memperkenalkan dirinya, dia lebih tahu tentang dirinya. Bahwasanya dia yang maha penyayang, dia istiwa di atas ars. Istiwa ma'ruf. Dalam Quran telah dijelaskan apa makna istiwa. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah lah kalam yang baik itu naik. Jelas Allah itu di mana, tak perlu bingung-bingung Allah di mana. Jelas Allah itu di atas. Buktinya apa? Para malaikat laporannya naik ke atas. Berarti Allah di atas sana, bukan di pocket kita, bukan di belakang atau di kanan kiri, di mana-mana, bukan. Allah di atas. Waqra' fin nafi, dan bacalah di dalam penafian, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Sederhana sekali, tidak seperti dalam ilmu kalam. Dirinci, sangat terperinci sampai kita letih kalau harus menghafal. Allah tidak punya bulu, tidak punya kulit, tidak tersusun dari pembuluh darah, tidak tersusun dari tulang. Tidak, ini banyak sekali penafian. Padahal dalam Quran selesai, kalimatnya mudah. Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Selesai, sederhana, dihafal pun mudah. Wala yuhituna bihi ilma, dan para makhluk tidak mampu meliputi Allah dengan ilmu. Tak ada yang mampu meliputi ilmunya Allah, dan tak ada ilmu makhluk yang mampu meliputi Allah. Sederhana sekali. Maka susah payah ilmu kalam tak akan mampu untuk mengenal Allah sebagaimana mestinya. Summa qal, kemudian Ar-Razi, Abu Abdillah Ar-Razi mengatakan, wa man jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati. Barang siapa mencoba seperti percobaan saya, dia akan tahu seperti pengetahuan saya. Tapi apa? Membuang umur berpuluh-puluh tahun. Ujung-ujungnya, oh begitu, ternyata nggak berguna ilmu ini. Ya sudah, tak perlu susah payah mencoba seperti percobaan Ar-Razi. Ya kalau umur panjang, kalau baru 5 tahun belajar nggak dapat. Di tengah jalan mati, ternyata apa? Umur habis dan belum mencapai apa yang didapatkan Ar-Razi, bahwasanya ilmu kalam itu kekufuran dan kesesatan. Maka ambil kalam para ulama salaf, yaitu Imam Syafi'i, yang mana beliau membenci dan mentahdir ilmu kalam, atau guru beliau yaitu Imam Sufyan Ibnu Uyainah, dan juga guru beliau yang lain Abdurrahman bin Mahdi. Para ulama salaf yang memfatwakan batilnya ilmu kalam. Tak perlu susah payah mencoba, nanti letih. Lebih baik umurnya dihabiskan untuk belajar Quran wa sunnah seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenapa tidak ikut Nabi Muhammad? Kenapa ikut Ar-Razi? Letih nanti. Ya kalau selamat, kalau tidak selamat penyesalan di hari kiamat. Kemudian wa kadzalika qala Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdul Karim Asy-Syahrastani. Demikian pula ini yang dulu dikatakan sebagai apa? Ahli fikih. Tatkala dia belajar ilmu kalam, disebutkan dalam syiar itu, diingatkan oleh para ulama, jangan belajar ilmu kalam, nanti celaka engkau. Sudah banyak contoh. Dia mengatakan, enggak, saya mau coba, saya pengen tahu. Tak mau dengar nasihat dari ulama salaf. Ulama yang mendahului dia dekat dengan zaman salaf. Ternyata dia ingin coba dulu, tak percaya. Ya sudah, setelah itu akhirnya
jatuh, akidahnya kacau. Di akhir hayatnya sempat taubat, dia kalau sempat taubat. Tapi apa? Umur terbuang habis-habisan. Syahrastani pengarang kitab apa? Al-Milal wan Nihal itu dan kitab yang lain. Thayyib. Innahu lam yajid indal falasifati wal mutakallimin illal hirata wan nadam. Dia sendiri mengatakan dia tidak mendapatkan di kalangan ahli filsafat dan ahli kalam kecuali kebingungan dan penyesalan. Haitsuqal, yang mana Asy-Syahrastani mengatakan la amri laqatuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi bainatil kal ma'alimi. Demi umur saya, sungguh saya telah mengelilingi sekolah-sekolah semuanya, dan saya telah memperjalankan mata saya di antara alamat-alamat itu. Ma'lam yaitu alamat-alamat, mungkin apa? Tempat perhentian atau tempat pengajaran, ma'lam. Falam ara illa wadi'an kafahairin ala zaqanin au qari'an sinnanatimi. Maka saya tidak melihat kecuali wadi'an kafahairin, yaitu orang yang meletakkan telapak tangan sebagai orang yang bingung. Di mana telapak tangan orang yang bingung? Yaitu di mana? Sini mungkin ya. Atau mungkin ya ada yang meletakkan di kepalanya, kebingungan, panas, panatul habis lagi. Thayyib. Nah, itu orang yang kebingungan. Ala zaqanin, tapi dijelaskan di sini diletakkan di zakon. Zakon itu apa? Apa namanya? Dagu. Ya, di dagunya itu orang kebingungan. Iya, mana sih yang betul? Sampai apa? Sampai umur habis. Au qari'an sinnanatimi, atau mengetok usia orang yang menyesal, yaitu sudah tua tak tahu kebenaran juga. Ini menyesal, naudzubillah. Mungkin nanti mati dalam keadaan belum tahu kebenaran. Mungkin mati di bahia atau mati di atas pokok. Rugi, nggak ada gunanya itu. Iya, belum sempat turun sudah mati di atas pokok petai. Rugi, naudzubillah. Thayyib. Nah, termasuk ulama zaman sekarang, bukan sekarang sih ya, ulama tahun 1100-an, berarti 300 tahunan yang lalu Hijriyah itu. Siapa itu? Imam Muhammad As-San'ani, pengarang Subulus Salam. Beliau juga ahli kalam dulunya, tapi kemudian beliau bertaubat. Nah, beliau mengomentari kalam dari Asy-Syahrastani ini. Tatkala Asy-Syahrastani mengemukakan bait syair ini, dia mengatakan dengan kalimat yang hampir sama tapi dipusing untuk memperingatkan orang-orang yang tertipu ilmu kalam. La'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasuli wa man walahu min kulli alimi. Sama kan? Al-ma'alimi min kulli alimi. Baik. Falaisa tara qari'an sinnanatimi fama haraman yuhda bi hadi Muhammadin wa laisa tarahu qari'an sinnanatimi. Sama pola bait syairnya. Yaitu apa? Imam San'ani mengatakan la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasuli. Boleh jadi engkau menyia-nyiakan untuk berkeliling di sekolahnya Rasul. Kan Syahrastani tadi bilang apa? Saya telah mengelilingi sekolah semuanya. Nah, San'ani mengatakan mungkin Anda lupa sekolah Rasul belum Anda datangi. Pengajaran apa? Para ahli hadis Anda belum datang. Wa man walahu min kulli alimi, dan orang yang setia kepada Rasul dari setiap orang alim. Dia belajar ke orang alim, tapi alim kalam, bukan alim yang setia kepada sunnah Rasul. Baik. Nah, kemudian orang ini mengatakan apa itu? Falam ara illa wadi'an kafahairin. Maka saya tidak melihat kecuali orang yang meletakkan telapak tangan orang yang bingung, sebagai orang yang bingung ala zaqanin, yaitu di dagu dia. Maka As-San'ani menjawab apa itu? Famahara man yuhda bihadiyi Muhammadin. Maka orang yang mengikuti jalannya Muhammad, dia tidak akan kebingungan. Kemudian Syahrastani mengatakan au qari'an sinnanatimi, atau orang yang mengetok usia penyesalan. Maka As-San'ani mengatakan apa itu? Falaisa tarahu qari'an sinnanatimi. Maka engkau tidak akan melihat dia itu mengetok usia penyesalan. Ya, dia masih muda tahu kebenaran, atau di usia tua tahu kebenaran dan umur dimanfaatkan. Baik. Mungkin kita menyesal, kita pasti menyesal atas umur yang terbuang, tapi kita tidak semenyesal para ahli kalam yang di akhir hayatnya baru tahu kebenaran. Kalau kita setia kepada jalannya ahlul hadis, bukan ahli kalam. Baik. Kita lanjutkan. Wa kadzalika qala Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini Al-Juwaini shaghir, dinasehati bapaknya Al-Juwaini kabir untuk jangan belajar ilmu kalam, tapi dia degil, dia merasa pandai.
Padahal bapaknya sudah pernah belajar ilmu kalam dan kemudian menyesal karena tersesat. Nah, bapaknya nasihati Juwaini dan juga menasihati beberapa guru di zaman itu, termasuk yang dinasihati oleh Imam Juwaini Kabir siapa? Yaitu Imam Al-Baihaqi. Ini sezaman memang Juwaini Kabir dengan Al-Baihaqi. Nah, ini Al-Juwaini Shaghir degil, tak mau taat kepada bapaknya yang ikut salaf. Akhirnya dia belajar ilmu kalam, tersesat juga. Nah, di akhir hayat baru dia tobat, tahu oh ternyata kalam bapak betul. Nah, ini kata dia Al-Juwaini, yaitu Abul Ma'ali, di akhir hayatnya mengatakan, ya ashabana la tastaghilu bil kalam. Wahai teman-teman kami, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalama yablughu bi ila ma balagha mastaghaltu bih. Seandainya saya tahu bahwasanya ilmu kalam akan membawa saya sampai kepada perkara yang saya dapatkan ini, niscaya saya tidak akan menyibukkan diri dengan dia. Nah, tak dengar cakap orang yang pengalaman dan ikut salaf ya menyesal akhirnya. Sudah diberitahu tapi tak percaya, merasa pandai sendiri. Sekitar ikut tokoh besar tak ikut dalil. Wa qala inda mautih, Al-Juwaini berkata tatkala mau wafat, laqad khuttul bahrul khadim wa khallaitu ahlal islami wa ulumahum. Sungguh saya telah menyelami lautan yang sangat dalam dan saya meninggalkan kaum muslimin dan ilmu-ilmu mereka. Ya, para ahli kalam biasanya akan meremehkan umat Islam, bahkan banyak yang mengkafirkan umat Islam yang tidak belajar ini kafir karena akidahnya katanya tidak sah tanpa penelitian secara kalamiah kata mereka. Entah ini jiwa ini berenang di mana ya, kalau sampai ke Palong Mariana pening sudah, atau ke mana itu katanya yang banyak orang tersesat itu segitiga Bermuda, sudah pening kalau sudah di situ. Allah dan Rasulnya nyuruh kemana? Kalau mau pergi ke masjid-masjid atau masjid yang 3 itu, ngapain ke Bermuda? Pening lah. Atau ke Palong Mariana ya salah sendiri. Karena katanya di sana ilmu lebih banyak, iya. Ilmu lebih dalam, lautan ilmu. Orang Islam dapat apa di masjid? Seperti ejekan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Wahai Syekh, Anda sibuk hadasana, sementara orang Amerika sudah sampai ke bulan. Maka ulama mengatakan paling tidak kami hadasana, kami ikut Rasul. Orang Amerika di bulan dapat apa? Kalian tak ikut hadasana, tak ikut ke bulan juga, kalian dapat apa? Ternyata ya teruk. Jadi pihak ketiga yang tak dapat apa-apa, cuma banyak bicara dan menghina. Iya betul. Baik. Kemudian wadakhaltu fil ladzina hauni an, dan saya masuk ke dalam perkara yang mereka telah melarang saya dari itu. Ya salaf telah melarang. Tapi Tapi ini anak yang degil pada waktu itu. Wal'an fa illam yatadarakni rabbi bi rahmatih, dan sekarang jika Rabbku tidak menyusuli saya dengan rahmatnya, fal wailu libnil Juwaini, maka kecelakaan akan menimpa anak Juwaini ini. Wa ha anadza amutu ala aqidati ummi, ini saya sekarang mati di atas akidah ibu saya. Bukan ibu zaman sekarang yang tahunya mungkin zumba itu atau apa itu, atau jadi zombie tak tahu. Tapi maksudnya adalah ibunya ini adalah pengikut akidah salaf, tidak susah payah, ikut dalil, ikut ajaran salaf, selesai, tidak belajar ilmu kalam. Auqal, atau beliau mengatakan ala aqidati aja izi Naisabur, atau saya mati di atas akidah wanita tua Naisabur. Naisabur yang ikut akidahnya Imam Muslim bin Hajjaj dan para ulama salaf yang lainnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Boleh jadi, cuma Imam Al-Barbahari beliau bukan di Naisabur, beliau di Irak. Cuma anak tak hafal Syahrastani. Siapa Al-Juwaini ini tahun berapa ya? Jelas setelah Barbahari memang. Iya. Al-Barbahari sezaman dengan Abul Hasan Asy'ari. Jadi Abul Hasan Asy'ari setelah belajar ilmu kalam banyak dari Al-Jubai sehingga tersesat lama. Setelah itu taubat dari Mu'tazilah. Kemudian mengajarkan akidah Asy'ariyah. Setelah itu taubat juga mengarang kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Beliau menyerahkan buku itu kepada Imam Barbahari.
menunjukkan apa saya sudah rujuk. Ini di dalam kitab ini saya sebutkan, saya ikut akidah Al-Imam Al-Mubajjal Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Tapi Barbahari sudah terlanjur bengang karena Abdul Hasan sudah menyesatkan banyak orang, maka tetap didiamkan, tak mau diajak bicara, tak mau mengajak bicara. Tapi nggak apa, kalau emang sudah taubat ya diterima. Yang penting apa? Jujur tobatnya. Abdul Hasan insya Allah jujur tobatnya. Nah, Al-Barbahari memang sezaman dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, Syahrastani itu nanti. Pembawa bendera kedua setelah Abdul Hasan adalah apa? Ar-Razi. Nah, setelah zaman itulah Syahrastani, cuma jarak tahunnya wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.